Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Marfiza, NIM 221414010877 dari Prodi D3 Keperawatan Politeknik Aisyah Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas. Yang pertama, uji validitas. Uji validitas merupakan uji yang berfungsi untuk mengetahui apakah suatu alat ukur tersebut valid atau tidak. Alat ukur yang dimaksud di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kuesioner. Uji validitas dilakukan untuk masing-masing item dalam satu variabel, bukan gabungan dari beberapa variabel. Selanjutnya yang kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas dapat digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Apakah alat ukur tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang? Alat ukur dikatakan reliabel jika menghasilkan hasil yang sama, meskipun dilakukan pengukuran berkali-kali. Uji reliabilitas dilakukan setelah melakukan uji validitas. Data yang digunakan dalam uji reliabilitas adalah data yang valid atau data yang sudah lolos dari uji validitas. Selanjutnya, kenapa uji validitas dan reliabilitas dilakukan? Uji validitas dan uji reliabilitas atau istilah lainnya uji instrumen dilakukan pada saat studi pendahuluan atau pada saat pra-penelitian dilakukan dan diujikan bukan kepada responden sampel. Berapa minimal responden yang diperlukan? Disarankan jumlah responden untuk uji coba minimal 30 responden atau mendekati kurva normal. Jumlah minimal uji coba kuesioner adalah minimal 30 responden. Dengan jumlah minimal 30 orang, maka distribusi nilai akan lebih mendekati kurva. Jadi jumlah angka 30 adalah jumlah ideal menurut statistik. Jika kurang boleh saja, namun alangkah baiknya jika 30 atau lebih. Ada contoh kasusnya, yaitu melakukan uji validitas dan uji reliabilitas terhadap data hasil dari angket instrumen kuesioner yang terdiri dari satu variabel dengan 10 pertanyaan dengan menggunakan skala Likert. Scoring jawaban 1 sampai dengan 5 yang disebar ke 15 responden. Uji validitas menggunakan uji korelasi produk momen dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach alpha. Selanjutnya, uji validitas. Uji validitas menggunakan program SPSS. Teknik pengujiannya menggunakan korelasi bivariate person, produk momen person. Uji validitas person, produk momen menggunakan prinsip mengkorelasikan antara masing-masing skor item kuesioner dengan skor total jawaban responden. Skor total adalah penjumlahan dan keseluruhan item. Uji validitas, 3 tahap pengujian validitas menggunakan SPSS. Yang pertama yaitu input data, yang kedua yaitu analisis menggunakan SPSS, dan yang ketiga yaitu menentukan status validitas. Selanjutnya yang pertama yaitu tahap ke-1 yaitu input data. Inputkan data hasil angket instrumen ke dalam worksheet atau lembar kerja. Data bisa langsung diinputkan di SPSS atau bisa diinputkan dari Excel terlebih dahulu. Baru kemudian kita pindahkan ke SPSS, copy paste. Dan di sini saya sudah membuat tabelnya dalam bentuk format Excel. Bisa dilihat dari tabel berikut. Selanjutnya kita copy data dan skor ke data view di SPSS seperti ini pada tabel. Yang selanjutnya kita merubah variabel view. Ini sudah ada di tabel ya teman-teman. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu analisis SPSS seperti pada tabel ini, dan kita masukkan sama variabel X. Pilih centang correlation percentage of signification to tailed atau centang fixed signification. Ini ada pada tabel ya teman-teman. Selanjutnya kita perhatikan tanda bintang pada skor total. Jika ada berarti valid, dan jika tidak ada bintang berarti tidak valid, seperti contoh soal nomor 6 ini. Akan muncul output korelasi. Selanjutnya uji validitas. Cara yang kedua yaitu melihat nilai signifikansi. Kriterianya adalah jika signifikansi kecil dari 0,05 maka item soalnya dinyatakan tidak valid. Dan jika signifikansinya besar dari 0,05 maka item soal dinyatakan tidak valid. Selanjutnya kita lihat nilai signifikansi. Dari output ini kita dapat melihat bahwa item soal yang memiliki signifikansi besar
0,05 adalah nilai signifikansi 0,60 sampai dengan 0,05, sehingga item ini dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, uji validitas yang cara ketiga, yaitu kita membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. Kriterianya adalah jika nilai positif dan R hitung besar sama R tabel, maka item soal valid. Jika R hitung kecil R tabel, maka item soal tidak valid. Selanjutnya kita mencari nilai R tabel. Ya, cara mencari nilainya yaitu nilai R tabel diperoleh dari tabel R. Seperti ini caranya, disesuaikan N-nya atau jumlah datanya. Pada tabel R, biasanya yang diketahui adalah DF atau degree of freedom, derajat kebebasannya. DF sama dengan N dikurang 2. Jika diketahui N sama dengan 15, DF sama dengan 15 kurang 2 sama dengan 13. Tingkat signifikansinya 0,05 dengan uji dua sisi atau arah, maka didapat nilai R tabel 0,514. Selanjutnya, dari output ini didapat nilai yang kurang dari R tabel 0,514 adalah hanya soal nomor 6. Nilainya 0,496, sedangkan yang lain di atas 0,514, maka soal 6 dinyatakan tidak valid. Selanjutnya, uji validitas. Dari 3 cara uji kriteria yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa soal nomor 6 tidak valid, jadi harus di-drop atau dibuang atau diperbaiki. Uji validitas pada tahap ketiga, yaitu kita menentukan status validitas. Pada tahap ini dibuat tabel ringkasan hasil uji validitas yang isinya menerangkan status valid atau tidak valid dari masing-masing pertanyaan yang diuji. Berikut adalah tabel ringkasan hasil uji validitas variabel X. Seperti ini pada tabel. Selanjutnya yaitu kita uji validitas pada tahap ketiga, menentukan status validitas. Berdasarkan tabel tersebut, dapat diperoleh kesimpulan bahwa dari 10 butir soal kuesioner, terdapat 9 butir soal valid dan 1 butir soal yang tidak valid. Butir soal yang tidak valid adalah butir soal nomor 6 karena nilai R hitung kecil R tabel dan nilai signifikansinya besar 0,05. Ini pada tabel sudah dijelaskan. Selanjutnya, uji reliabilitas. Uji validitas tadi sudah selesai, maka kita akan melanjutkan uji reliabilitas. Butir soal yang akan diuji hanya butir soal yang tidak valid. Berdasarkan hasil uji validitas tadi, kita memiliki satu item atau satu butir soal yang tidak valid, yaitu soal nomor 6. Oleh karena itu, soal nomor 6 akan di-drop atau tidak kita sertakan dalam perhitungan uji reliabilitas. Berikut adalah cara melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, pada tabel tersebut kita buka analisis. Selanjutnya kita klik scale dan ada reliability analysis. Selanjutnya akan muncul item seperti ini. Kita pilih item kecuali soal nomor 6 dan skor total. Bisa dilihat pada tabel. Dan selanjutnya akan ada hasil output seperti ini. Uji reliabilitas. Untuk melihat nilai reliabilitas, diperhatikan tabel reliability statistik. Pada tabel tersebut dapat dilihat nilai Cronbach alpha 0,860, end of item atau jumlah butir soal yang diuji sebanyak 9. Sehingga bisa dikatakan bahwa hasil Cronbach alpha untuk 9 butir soal kuesioner yang akan kita sebar adalah 0,860. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Bila koefisien reliabilitas telah diperoleh, maka untuk menentukan reliable instrumen penelitian dapat digunakan kategori koefisien reliabilitas Guilford. Berikut adalah kategorinya. Ini sudah ada. Selanjutnya, jadi berdasarkan kategorisasi tersebut, nilai 0,860 berada pada kategori reliabilitas sangat tinggi. Artinya, kuesioner yang diuji butir soalnya kecuali soal nomor 6 sudah kita drop atau tidak digunakan.